Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai arus bolak-balik dalam mata kuliah fisika listrik. Kelompok 9 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Masa, yang kedua ada Nurfaiza, yang ketiga Ranti Kismawati, dan yang keempat yaitu Ratna Sariningsih. Selamat menyimak. Rangkaian arus bolak-balik merupakan rangkaian yang menggunakan arus bolak-balik. Arus AC atau bolak-balik yaitu arus listrik yang memiliki arah dan besar yang selalu berubah-ubah secara periodik. Rangkaian arus bolak-balik ini memiliki hambatan yang terdiri dari hambatan resistor atau resistansi atau yang biasa disimbolkan dengan R, hambatan induktor atau reaktansi induktif, dan hambatan kapasitor atau reaktansi kapasitif. Gabungan dari ketiga besar hambatan tersebut dinamakan dengan impedansi atau hambatan total yang dinyatakan sebagai Z dengan satuan ohm. Rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun baik secara seri maupun paralel. Disebut dengan RLC karena pada rangkaian ini menunjukkan simbol ketahanan atau R, induktansi atau L, dan kapasitansi atau C. Rangkaian RLC akan membentuk osilator harmonik dan beresonansi dengan suatu cara yang sama sebagai rangkaian LC. Analisis RLC yang pertama arus AC pada resistor, yang kedua arus AC pada induktor, yang ketiga arus AC pada kapasitor. Yang pertama ada arus AC pada resistor. Arus AC atau bolak-balik yang melintasi resistor akan menimbulkan tegangan seperti persamaan berikut ini. VR sama dengan IR. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa besarnya arus yang melewati resistor sebanding dengan tegangan yang dihasilkan. Hal ini berarti bila arus yang masuk besar, maka tegangan yang akan dihasilkan juga akan besar. Kondisi tersebut dikatakan dengan arus dan tegangannya sefase. Yang kedua ada arus AC pada induktor. Bila arus AC atau bolak-balik yang melintasi suatu induktor besarnya berubah-ubah setiap waktu, maka akan dihasilkan tegangan induksi VL. Hubungan antara arus dan tegangan induksi dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. VL sama dengan L dikali DL per dt. Dari persamaan di atas, terlihat bahwa semakin besar perubahan arus setiap waktu, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Tegangan induksi tersebut muncul setelah adanya perubahan arus pada selang waktu tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus tidak sejalan dengan tegangan atau tegangan tidak sefase dengan arus. Tegangan akan mendahului arus dengan besar sudut sebesar 90 derajat. Yang ketiga arus AC pada kapasitor. Saat arus AC sebesar IC melewati kapasitor, maka akan timbul tegangan VC. Dan kemudian tegangan kapasitor tersebut akan naik menjadi VT secara perlahan. Dapat dirumuskan dengan persamaan berikut ini. VC sama dengan 1 per C integral IC dt. Dari persamaan di atas menunjukkan bahwa saat arus melalui kapasitor maka tegangan kapasitor akan naik. Dan sebaliknya, ketika arus diturunkan hingga ke titik 0, maka tegangan kapasitor juga akan turun secara perlahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus dan tegangan tidak berjalan secara bersamaan, yang artinya arus dan tegangan tidak sefase. Arus akan mendahului tegangan dengan beda sudut fase sebesar 90 derajat.
Berikut adalah contoh gambar dari rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri merupakan rangkaian elektronika pada arus bolak-balik terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi, hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif, dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan disebut impedansi atau disimbolkan dengan huruf Z besar atau hambatan total. Persamaan mengenai rangkaian RLC seri dapat dirumuskan sebagai berikut. Tegangan efektif V sama dengan VR kuadrat plus VL dikurang VC kuadrat. Keterangannya di sini V yaitu tegangan total atau efektif, satuannya volt. VR sama dengan tegangan pada resistor, satuannya volt. VL sama dengan tegangan pada induktor, satuannya volt. Dan VC sama dengan tegangan pada kapasitor, satuannya volt. Besar arus yaitu sama, sehingga nilai tegangan pada masing-masing komponen R, L, dan C adalah VR sama dengan I kali R, VL sama dengan I kali XL, VC sama dengan I kali XC. Berikut persamaan impedansi, Z sama dengan VR kuadrat plus VL dikurang VC kuadrat. Keterangannya, Z yaitu impedansi rangkaian RLC seri, R sama dengan hambatan, XL sama dengan reaktansi induktif, XC sama dengan reaktansi kapasitif. Arus efektif rumusnya yaitu T sama dengan VT per Z. Berikutnya yaitu rangkaian RLC paralel. Rangkaian RLC paralel adalah rangkaian elektronika yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC. Pada rangkaian RLC paralel, terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi 3, yaitu menuju ke resistor, induktor, dan kapasitor. Berikut adalah contoh gambar dari rangkaian RLC paralel. Pada rangkaian RLC paralel, masing-masing R, L, dan C mempunyai tegangan yang sama. V, sedang arus yang lewat R adalah IR, L adalah IL, dan C adalah IC. Sehingga IR sama dengan V per R, IL sama dengan V per XL, dan IC sama dengan V per XC. Impedansi rangkaian RLC paralel. Dapat dilihat bahwa persamaan akhir untuk rangkaian RLC paralel menghasilkan impedansi kompleks untuk setiap cabang paralel, karena setiap elemen menjadi kebalikan dari impedansi atau 1 per Z. Dengan kebalikan dari impedansi disebut dengan penerimaan atau admitansi. Di sebelah kiri ada persamaan dari impedansi rangkaian RLC paralel. R sama dengan V per IR, XL sama dengan V per IL, dan XC sama dengan V per IC. Z sama dengan 1 per akar 1 per R kuadrat plus 1 per XL dikurang 1 per XC kuadrat. Menjadi 1 per Z sama dengan akar dari 1 per R kuadrat plus 1 per XL min 1 per XC kuadrat. Contoh soal untuk rangkaian RLC seri. Berikut ada gambar yang bisa dilihat oleh teman-teman semua. Di sini ada gambar rangkaian RLC seri. R-nya 8 ohm, L-nya 3,2 mH, dan C-nya 800 intraunit F.
Nah, di sini diketahui juga V-nya 120 V per 125 radian per S. Tentukan arus maksimum dan sifat rangkaian tersebut. Baiklah, dari soal di atas tadi, diketahui R-nya 8 ohm, L-nya 3,2 mH, atau kita ubah menjadi 3,2 kali 10 pangkat 3H, C-nya 800 intraunit F, omeganya 125 radian per S, V-nya 120 volt. Ditanya arus maksimum dan sifat rangkaiannya. Baiklah, pembahasannya untuk mencari arus maksimum dan sifat rangkaian, maka harus mencari yang pertama yaitu hambatan induktor, kapasitor, dan resistornya. Kita cari hambatan induktornya yang pertama. XL sama dengan omega dikali L. Sama dengan 125 tadi omeganya dikali dengan L-nya yaitu 3,2 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan 4 ohm. Setelah itu hambatan kapasitornya. XC sama dengan 1 per omega C. Sama dengan 1 per 125 dikali 8 kali 10 pangkat 4. Sama dengan 10 ohm. Selanjutnya pencari impedansinya, yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat plus buka kurung XL min XC kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat plus buka kurung 4 min 10 kuadrat sama dengan 10 ohm. Arus maksimum I sama dengan V per Z sama dengan 120 per 10 sama dengan 12A. Selanjutnya yaitu XL sama dengan omega L sama dengan 125 dikali 3,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 4 ohm. XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 125 kali 8 kali 10 pangkat 4 sama dengan 10 ohm. Oleh karena XL lebih kecil dari XC, maka rangkaian pada soal tersebut bersifat kapasitif. Jadi, arus maksimum yang mengalir dan sifat rangkaiannya berturut-turut adalah 12A dan bersifat kapasitif. Selanjutnya yaitu contoh soal rangkaian RLC paralel. Rangkaian RLC dengan 1K ohm dan sebuah koil 142 mH serta kapasitor 160 intraunit F yang dihubungkan secara paralel melintasi 240 volt dan suplai 60 Hz. Berapa impedansi dari rangkaian tersebut dan arus yang diambil dari suplai? Berikut contoh gambarnya bisa dilihat di layar teman-teman semua. Berikut adalah penyelesaiannya. Dalam sebuah rangkaian AC, resistor tidak terpengaruh oleh frekuensi. Untuk itu, R sama dengan 1K ohm. Reaktansi induktif atau XL. XL sama dengan omega L, sama dengan 2 intraunit FL. Sama dengan 2 intraunit dikali 60 dikali 142 dikali 10 pangkat min 3. Sama dengan 53,54 ohm. Selanjutnya reaktansi kapasitif atau XC. XC sama dengan 1 per omega C, sama dengan 1 per 2 V FC, sama dengan 1 per 2 V dikali 60 dikali 160 kali 10 pangkat min 6, sama dengan 16,58 ohm. Langkah selanjutnya yaitu mencari impedansi. Z sama dengan 1 per akar buka kurung 1 per R kuadrat tutup kurung ditambah 1 per XC min 1 per XL kuadrat sama dengan 1 per akar 1 per 50 kuadrat ditambah 1 per 318,3 dikurang 1 per 12,6 kuadrat. Z sama dengan 1 per akar 0,0004 ditambah 0,0058 sama dengan 1 per akar 0,0788 sama dengan 12,7 ohm. Jadi
Impedansi Z dari rangkaian RLC paralel yaitu sebesar 12,7 ohm. Langkah selanjutnya yaitu mencari arus supply. IS sama dengan VS per Z. 240 per 24 sama dengan 10 A. Jadi arus IS yaitu sebesar 10 ampere. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok 9. Bila ada kesalahan kata dan pengucapan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.